Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada anak ibu Nabil, silakan pimpin doanya, nak. Baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, baik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebelum ibu memulai pembelajaran, mungkin ibu mau memeriksa keadaan kalian terlebih dahulu. Muhammad Alvin, oke, M. Agil, Mas Lina, apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kemudian Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini pertemuan kita yang ketiga setelah kita minggu lalu masih membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Namun sebelum kita ke materi yang selanjutnya, Ibu mau menanyakan dulu sama kalian ini, masih ingat nggak tentang materi kita yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya. Meristem lateral, ya. Ibu perjelas lagi ya. Sudah baik jawabannya, Zaitun. Meristem secara atau berdasarkan letaknya terbagi tiga, yaitu meristem intercalar, meristem apikal, dan meristem lateral. Ya, bagus sekali. Kemudian materi yang selanjutnya pada jaringan meristem tumbuhan itu ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Bisa disebutkan, nak, jaringan dewasa atau jaringan permanen pada tumbuhan itu apa saja? Jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, sama sekretori. Iya, benar, bagus sekali, Daya. Kita kasih aplaus untuk Daya. Nah, berikut ini coba perhatikan gambar di depan. Nah, ini adalah gambar, ada dua buah gambar, gambar A dan gambar B, ya. Pada gambar A, ini gambar apa anak-anak ibu? Jaringan. Gambar jaringan. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita ambil pengertian atau kesimpulan. Apa pengertian jaringan? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, silakan anak ibu Ihda. Ya, benar sekali, bagus. Nah, jadi sudah disebutkan sama teman kalian Ihda, dari penggambaran jaringan ini bisa diketahui bahwa dari gambar tersebut di sini ada kumpulan dari banyak sel, ya. Namun selnya bentuknya sama atau tidak? Nah, sama ya. Sel yang sama ini kalau bergabung atau bersatu dia seperti ini dan mempunyai fungsi juga yang sama. Nah, kegabungan dari sel-sel ini akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, ini dia yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang atau pada hari ini kita akan membahas ke gambar B. Kira-kira ini gambar B, gambar apa anak-anak ibu? Organ. Iya, gambar organ. Nampak ya jelas ini ada gambar daun, ya kan? Daun ini adalah contoh organ, jaringan atau sel? Organ. Organ pada tumbuhan ada akar, ada daun, ada batang, ada buah, biji, dan pada minggu ini akan kita bahas tentang organ-organ pada tumbuhan. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, peserta didik dapat menelaah fungsi organ-organ tumbuhan setelah melakukan diskusi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat merinci jaringan-jaringan penyusun organ pada tumbuhan setelah melakukan diskusi secara benar. Yang ketiga, ada ya, sudah tepat pada kelompoknya masing-masing, baiklah. Nah, jadi setelah duduk per kelompok, kalian nanti baru bisa berdiskusi tentang, coba ini gambar apa anak ibu? Iya, pohon yang dipaku ya. Kemudian di sampingnya ada lagi gambar
setelah dipaku, pohon tersebut ditempeli dengan poster, atau efek apa kira-kira secara umum aja? Efek apa yang ditimbulkan dengan memaku pohon, Nak? Iya, iya benar sekali. Nah, dengan menusukkan paku pada jaringan tumbuhan ini akan merusak jaringan. Ya, jaringan yang terdapat pada batang atau apa ini? Pada batang ya, karena pada umumnya memaku itu dilakukan pada organ batang. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa batangnya ini nanti akan mengalami kerusakan dengan dimasukkannya paku ke dalam batang tersebut. Solusinya seperti apa? Nah, kita sebagai siswa harus tahu, atau dengan perilaku yang kecil seperti ini kita bisa untuk mengurangi kerusakan pohon dengan tidak melakukan memaku pohon dengan sembarangan. Nah, itu dia. Kita ada 4 kelompok di sini. Silakan anak ibu. Ini ambil. Setelah LKPD, ibu akan membagikan kartun, kertas karton yang nantinya akan kalian buat untuk mengisi tentang struktur anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, nanti pada karton ini sudah ibu gambarkan penampang melintang akar, batang, dan daun. Nanti tugas kalian adalah memberikan keterangan dari gambar, kemudian menuliskan apa saja perbedaan struktur anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, untuk mempersingkat waktu atau biar tidak terlalu lama, ibu bagi materinya menjadi 4 kelompok. Pada kelompok 1 silakan kalian membuat gambar atau keterangan gambar pada kertas karton tentang batang dikotil dan monokotil. Untuk kelompok 2 kalian silakan membuat atau memberikan keterangan gambar pada organ akar dikotil. Untuk kelompok 3 silakan kalian membuat keterangan pada gambar tentang akar monokotil. Dan kelompok 4 memberikan keterangan pada gambar tentang organ daun monokotil dan daun dikotil. Paham nak ibu? Paham. Selain diberikan keterangan, juga diberikan paparannya atau deskripsi tentang apa perbedaan anatomi akar batang dikotil, akar batang dan daun monokotil dan dikotil. Di sini ya jawabannya bisa dicari dari buku paket yang kalian punya ya. Ya. Di mana kelompok 3? Sudah siap nak diberikan keterangan gambarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan batang dikotil dan monokotil. Luruskan lagi Nabil. Ya gitu nak. Yang pertama saya akan menjelaskan batang dikotil. Pada batang dikotil ada bagian yang pertama yaitu ada xilem, yaitu bagian terdalam pada batang dikotil. Ya. Yang kedua ada cambium vascular, yaitu memiliki cambium di antara xilem dengan phloem. Xilem primer terletak di pusat akar dan phloem memiliki cambium primer dan phloem primer terletak di dalam ring. Iya. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Dari kelompok 1 ya ingin bertanya kepada kelompok 3. Silakan, Fauzan. Saya Muhammad Fauzan dari kelompok 1 ini bertanya ke kelompok 3. Apa fungsi rambut akar? Ya, silakan langsung menjawab untuk kelompok 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral, serta mengatur posisi tumbuhan pada tanah. Ya, jawaban kelompok 3 apa tadi? Untuk menyerap air dan garam mineral serta memperkokoh posisi tanaman pada tanah. Nah, jadi selain dia punya akar
serabut yang kuat pada tumbuhan monokotil ya nih kan, penampang tumbuhan akar monokotil. Nah, jadi dia juga punya rambut-rambut akar yang berfungsi untuk menambah pengokohan atau letak posisinya dalam tanah. Nah, seperti itu nah Ibu ya. Untuk pertanyaan yang di ini boleh dibacakan mungkin Nisa, pertanyaan yang di LKPD. Mengapa memaku pohon seharusnya tidak boleh dilakukan? Jawabannya karena dapat menyebabkan rentan karena penyakit kemudian mati. Pohon menjadi cepat keropos, mengurangi produksi oksigen, dan pohon juga. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi kita organ tumbuhan? Ada? Nah, coba Ibu review lagi materi kita hari ini. Apa saja organ-organ pada tumbuhan? Ada akar, ya, bunga, buah, dan biji. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, itu harus diingat. Nah, keenam organ tersebut nanti bisa terbagi lagi, ada organ yang berfungsi untuk vegetatif dalam perkembangbiakan vegetatif, dan ada organ yang bersifat organ generatif yang bisa digunakan untuk perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, dari sini bisa kita simpulkan tadi beberapa, atau kita mereview beberapa materi yang sudah kita bahas. Coba fungsi akar untuk apa tadi? Ya, menyerap zat hara, air, dan garam mineral dari dalam tanah. Nah, kalau batang, apa fungsinya batang? Nah, jadi dengan adanya batang bisa mengokohkan posisi tumbuhan tersebut. Kemudian apalagi tempat melekatnya organ-organ lain seperti bunga, daun, kemudian akar, buah. Nah, itu adalah fungsi dari organ batang. Waktunya 5 menit. Itu materi-materi yang udah kita bahas tadi nak ya. Jadi tidak ini untuk biar kalian tambah lebih paham, dituangkan ke dalam bentuk soal. Alhamdulillah, berarti anak ibu daya sudah banyak motivasinya meningkat di kelas 11 ini. Mungkin juga pengaruh lingkungan di kelasnya ya. Ada Nabil, ada Fauzan, ada Septia, mungkin yang sering memotivasi Dayah juga biar dia lebih rajin sekolah, dan terbukti hari ini dia bisa dapat nilai evaluasi 100. Ya, baik sekali itu Daya. Jangan cuma hari ini, tapi bisa kamu teruskan di pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Nah, anak ibu, kalau sudah kalian peroleh nilainya, alangkah baiknya kalau kita memperbaiki lagi, mungkin kalau ada yang nilai yang belum tuntas. Kemudian kalau udah tuntas, mungkin bisa sharing sama teman-temannya di mana yang salah tadi, kemudian apa jawaban yang benarnya gitu nak ya. Nah, jadi bisa berbagi, saling berbagi atau bekerja sama dengan temannya, tidak hanya di kelompok tapi dengan kelompok lain juga. Ya, boleh ditaruhkan dulu HP-nya atau diletakkan dulu HP-nya. Berikutnya Ibu akan mengingatkan kembali atau mengingatkan kalian akan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah materi pada organ tumbuhan pada pertemuan ini kita bahas, di pertemuan minggu depan atau pada hari apa lagi? Jumat ya? Pada hari Jumat kita akan mempelajari tentang sel hewan ya, sel hewan. Di situ nanti kalian belajar tentang apa itu jaringan otot, jaringan saraf, kemudian jaringan darah dan sebagainya. Jadi pesan Ibu, baca materinya lagi di rumah untuk pertemuan hari Jumat, agar nanti bila persilakan kepada Nabil untuk memimpin doanya. Silakan Nabil. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Nabil. Baiklah anak-anak ibu, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas atensinya dan perhatian kalian semua. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.